Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan yang sangat-sangat mengejutkan datang dari para gerombolan pembenci Pak Jokowi dan salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi. Yang pertama ada Rismond, yang dimana saat dia live, entah dia bikin video untuk YouTube-nya, Rismond tiba-tiba menyerang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, orang yang selama ini dipuja dan dihormati oleh Roy Suryo. Waduh, ada apa ini? Kok tiba-tiba, Mon? Apakah sudah ada pecah kongsi di antara kalian? Nanti kita simak videonya. Dan yang kedua, ada Bonatua Silalahi, orang yang menggugat ijazah Mas Wapres Gibran dan juga ijazah Pak Jokowi di Komisi Informasi Pusat beberapa waktu lalu. Ya, walaupun gugatannya itu semua ditolak, teman-teman ya. Dan ada fakta menarik tentang Bonatua ini. Ternyata dia aktif sebagai peneliti di lembaga Megawati Institute. Waduh. Ada dua nama besar nih yang muncul, teman-teman. Apakah ada kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Karena terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bro Rifai, mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang sepertinya sudah hampir mencapai tahap final. Dan Roy Suryo akan sulit keluar dari jerat hukum karena bukti-bukti yang diserahkan UGM kepada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, sudah sangat lengkap dan itu sulit untuk dibantah Roy Suryo. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kayaknya dugaan Faisal Assegaf benar. Wow. Bonatua Silalahi terdeteksi sampai saat ini aktif sebagai relawan Megawati Institute. Megawati Institute? Ini kan lembaganya Megawati nih, presiden kelima. Waduh. Tapi tentu saya tidak langsung percaya dengan informasi ini. Tadi saya sudah cari di Google, teman-teman. Dan hasilnya kita lihat bersama. Bonatua Silalahi adalah seorang akademisi, konsultan kebijakan publik, dan peneliti yang aktif terlibat dengan Megawati Institute. Keterlibatan Bonatua dengan Megawati Institute, narasumber dan peneliti, fokus kajian. Wow, berarti benar dong. Apakah? Wah, gimana menurut kalian, teman-teman? Ya, ini datanya coba ya. Nih. Bela Jokowi dan serang SBY. Sebut Jokowi pernah kuliah di UGM. Hah? Jadi saudara-saudara, ya, deforestasi itu bukan hanya terjadi di zaman Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ya. Itu sudah dekade demi dekade, ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Itu nggak fair kalau begitu, ya. Zamannya SBY lebih banyak kayaknya. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang bawa goni putih itu, beras. Lama SBY 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, penggundulan hutan itu 21,9 juta hektar. Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun oleh SBY. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. Nah, sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar. Dibagi 10 yaitu 148.000 hektar per tahun. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa ini? 200.000. Sekitar 200.000 hektar per tahun. Itu 35 masih di bawah tahun. Joko Widodo laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Hah? Kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Hah? Ada apa dengan Rismond nih? Hah?
Saya waktu bicara berdua sama Mas Wapres. Pertama, dia sangat menghormati posisi Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pembantu presiden. Dia tidak mau melampaui Pak Prabowo tuh dalam hal apapun. Coba kita bandingkan ya, waktu dia jadi wali kota Solo tuh, doorstop sering, ya gitu ya, dia menyampaikan ke publik, gitu ya. Saat ini aja itu staf khususnya Mas Wapres itu cuma 3 bro, dan tidak ada jubir. Betul. Pak Maruf Amin itu pakai 8 dia, pakai jubir. Gitu loh. Pak JK pakai jubir, gitu ya. Kalau undang-undang 11 dia akomodir. Mas Gibran itu 3 orang aja tuh, staf khususnya yang tidak jubir. Bahkan lucunya lagi, Tina Talisa yang backgroundnya itu di jurnalis nggak dijadikan jubir juga gitu loh, nggak dijadikan juga bidang komunikasi, karena dia tidak mau melampaui Pak Prabowo. Dia tetap Luar konsisten biasa. terhadap loyalitasnya. Luar di belakang biasa Mas Wapres Gibran. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pegang rekor sebagai kepala negara RI yang paling banyak memberikan konsesi lahan kepada pengusaha dan korporasi. Wow. Temuan itu dijabarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI dan Auriga Nusantara dalam sebuah jurnal yang diterbitkan September 2022 lalu. Dalam jurnal berjudul Indonesia Tanah Air Siapa? Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi, diperlihatkan bahwa SBY sebagai kepala negara yang memegang rekor pemberian konsesi lahan selama 10 tahun berkuasa. Angka terbesar memang dipegang Presiden kedua Soeharto, yakni 79 juta hektar lahan. Namun hal itu terjadi ketika Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Sementara SBY hanya dalam waktu 10 tahun berkuasa sudah memberikan 55 juta hektar lahan kepada korporasi. Disebutkan bahwa gelombang pemberian penguasaan dan pengelolaan atau pengusahaan lahan kepada korporasi menderas sejak Orde Baru, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Penguasaan oleh korporasi ini melalui berbagai bentuk seperti konsesi dan izin pada pertambangan, izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha pada perkebunan sawit, konsesi izin logging atau biasa dikenal hak pengusahaan hutan atau HPH, atau kebun kayu biasa dikenal hutan tanaman industri atau HTI pada kehutanan, Omnibus atau dikenal juga UU Cipta Kerja membungkus semuanya dalam bentuk perizinan berusaha. Meski nama atau istilahnya beragam, satu hal yang pasti, semua itu diperuntukkan bagi perusahaan atau untuk selanjutnya disebut korporasi. Soeharto memang merajai kemurahan hati pemerintah kepada korporasi. Berkuasa 32 tahun, tak kurang dari 79 juta hektar diberikan sepanjang rezimnya kepada korporasi baik kehutanan, sawit maupun tambang. Menyusul rezim SBY yang selama 10 tahun berkuasa menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektar kepada korporasi. Bisa jadi karena hanya sebentar berkuasa 2 hingga 3 tahun, rezim Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak terlalu banyak memberi penguasaan lahan kepada korporasi. Habibie bahkan tercatat pernah menutup pabrik pulp Indo Rayon, kini Toba Pulp Lestari, karena mencemari lingkungan dan ditolak masyarakat setempat. Akan tetapi dalam periode pendek tersebut, catatan kritis perlu diberikan kepada Megawati, yang selain menghidupkan kembali pabrik Indo Rayon, juga membolehkan penambangan di hutan lindung kepada korporasi tertentu. Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 yang disusun dan disahkan pada era Habibie telah membatasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, yakni hanya membolehkannya secara terbatas di dalam hutan produksi dan tambang tertutup atau underground mining di hutan lindung. Namun oleh rezim Megawati terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu 1/2004 sehingga perusahaan-perusahaan tertentu dibolehkan menambang secara terbuka atau open pit di dalam hutan lindung. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dan keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Nah ini yang kepala daerah, salah satu kepala daerah di Aceh
yang setelah bencana enak-enak umroh sama bininya. Aduh. Saya mau coba hubungi Bupati Aceh Tengah yang terisolir, masih belum ini, Pak Hairi Yoga. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tagor. Sehat Pak Tagor? Kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Baik, kalau begitu terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih, saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Kembali ke tadi, ya, akhirnya dilaporkan dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Kami tidak mau menyebut nama karena bisa saja ada tayangan tapi di fake kan. Kemarin aja kejadian Bu Hovifah segala macam tuh kan. Sehingga kita biarkan penyidikan, dan ternyata perkembangan terakhir kan kemarin naik ke penyidikan dan polisi menetapkan ada 8 tersangka. Jadi tidak ada desakan dari kami juga biarkan ini objektif berjalan sesuai alat bukti yang ada. Apalagi Pak Jokowi wanti-wanti, hati-hati, penyidikan berjalan hati-hati, komprehensif, ya, dan jangan sampai orang yang tidak bersalah diminta pertanggungjawaban, tapi sebaliknya jangan orang yang memang harus bertanggung jawab lalu dilepaskan. Makanya banyak orang yang bilang, "Oh, pendidikan lama." Buat kami nggak penting cepat, justru yang penting hati-hati. Berarti tidak benar bahwa ada dorongan dari Pak Jokowi untuk segera mentersangkakan. Tidak, ini cukup lama loh penyelidikannya. Kalau lihat informasi masyarakat juga udah lama sekali, cepat begini begitu. Tapi ya saya coba jelaskan. Kembali Pak Jokowi itu poinnya 2 dari AP-nya, hanya 2 tujuannya. Ya, mengenai siapa tersangka, berapa banyak, hukumannya apa nggak penting. Pak Jokowi hanya 2 poinnya. 1, ingin persoalan ijazah ini clean and clear. Diuji dengan proses peradilan yang berimbang, objektif, ya, dan melalui mekanisme yang benar, dan ada putusan akhir. Ada kepastian. Ya, silakan masyarakat terus berbeda pandangan, tapi kalau di dalam negara hukum, kalau pengadilan sudah memutuskan, maka itu menjadi panduan akhir. Ya, karena tidak mungkin juga sengketa atau isu dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kedua, ya beliau sebagai warga negara biasa ingin dipulihkan dong. Apalagi sekarang dampaknya sudah ke UGM, Mas. Kasihan UGM itu loh. Beliau ini kampus cukup besar, banyak melahirkan alumni-alumni, bahkan tokoh-tokoh bangsa. Secara institusi ini harus terseret, kan kasihan banget. Saya betul-betul miris ya kalau lihat tekanan-tekanan terhadap UGM ya. Serba salah itu. UGM menyatakan kebenaran dituduh bantu Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini hanya salah satu dari banyak tokoh yang dari UGM. UGM juga pasti akan menjaga nama baiknya kan, gitu. Secara logika fondasi aja yang paling basic, bahwa ketika UGM menyatakan otentik atau asli dikeluarkan oleh UGM, berarti seharusnya UGM yang harus melaporkan Pak Jokowi. Harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Bahkan begini, ya saya kembali lagi karena ini material ya. Pidana kan material. Saya sering menggali ada apa sebenarnya. Setelah mendapat informasi dari UGM, bahkan saya dikasih lihat langsung dokumen-dokumennya. Saya cukup kaget, dokumen Pak Jokowi perkuliahannya lengkap loh. Wow, lengkap loh. Dari daftar masuk, KHS, KRS, segala ada lah, sampai bukti bayar kuliahnya. Kebetulan fakultas kehutanan itu mahasiswanya nggak banyak. Kalau masih puluhan lah, 70-80 orang. Kalau hukum ini kan biasa minimal ratusan, 300-500 kan. Jadi Pak Dekan ini akhirnya karena isu ini terus berkembang, Pak Dekan yang notabene juga belum lama jadi dekan ya. Kalau bicara 40 tahun yang lalu, beliau kembali ke masa SMP ini kan. Dia cari-cari dokumennya, dan akhirnya bisa kita siapkan. Termasuk clear bahwa Pak Kasem Mujo itu adalah pendidik akademik. Clear itu? Itu di KHS tanda tangan beliau, ada namanya. Jadi boleh-boleh saja dibilang bukan pendidik skripsi, bukan pendidik akademik, kan begitu kan? Hanya gara-gara wawancara di rumahnya. Saya cek langsung, ada tanda tangannya beliau. Gimana cara di KRS gimana? Jelas pembimbing akademik tanda tangan kok. Dokumen itu yang itu bukan 1-2. Banyak itu. Iya kan KRS kan berkali tiap semester muncul. Per semester benar. Dan ada gitu ya. Beliau betul-betul memang pembimbing akademik. Ya, bahwa waktu itu mungkin Bang Rismon wawancara, beliau dalam keadaan sakit, mungkin juga malas, akhirnya ngomongnya juga tidak akurat. Ya saya nggak bisa ngomong. Tapi saya kembali lagi dalam hukum, ada transaksi, ada bukti tertulis, maka yang terkuat adalah bukti tertulis.
Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana nih menurut kalian tentang fakta baru yang terungkap? Ternyata Bonatua Silalahi, orang yang menggugat ijazah Mas Wapres Gibran dan juga Pak Jokowi ke Komisi Informasi Pusat, ternyata masih aktif sebagai peneliti di Megawati Institute. Waduh, apakah Faisal Assegaf selama ini ada benarnya, teman-teman, bahwa SB dan Megawati harus bertanggung jawab juga? Waduh, semakin menarik saja ijazah ini ya, semakin membuka kedok orang-orang yang menyerang Pak Jokowi untuk saat ini. Dan yang paling mengagetkan lagi adalah Rismon. Bisa-bisanya dia menyerang SBY, orang yang selama ini dihormati, dipuji-puji oleh Roy Suryo. Selalu dipuji negarawan, tapi kok mengeluarkan konsesi lahan hutan berapa juta tadi, teman-teman, kata Rismo nih kan. Aduh, luar biasa. Itu negarawan, Roy. Aduh, kenapa ini? Ada apa ini dengan kalian? Sudahkah Anda pecah kongsi? Ataukah pembagian upetinya itu tidak merata? Yang mana yang benar nih? Yang mana? Coba Anda jawab. Kok tiba-tiba Rismon berubah sikap? Bahkan tadi menyatakan bahwa ya Pak Jokowi memang benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Waduh. Apakah Rismon mulai ragu dengan penelitian Roy Suryo dan dengan buku abal-abal dan buku sampahnya itu, teman-teman? Aduh, Mon. Aduh, itulah ya. Orang kehutanan jadi presiden, hutannya pasti tidak terlalu dikoyo-koyo oleh pengusaha-pengusaha. Dia tetap menjaga koridor-koridor. Beda dengan presiden sebelumnya. Puluhan juta loh, di atas 50 juta bahkan, dalam 10 tahun. Waduh, luar biasa. Pak Soeharto aja kurang lebih 30 tahun dia menjabat, itu hanya 60 juta dibandingkan dengan 10 tahun. Waduh, luar biasa. Ini saya nggak bisa berword-word lagi. Kalau kata anak Gen Z, berword-word. Berkata-kata. Luar biasa orang-orang ini. Aduh, tapi saya masih penasaran, Rismon kesambet apa ini? Apakah sudah menyimpan dendam dan sakit hati kepada Roy Suryo CS, kepada Tifa? Karena beberapa waktu ini kita jarang melihat mereka bersama gitu ya kan. Rismon sibuk dengan kasus yang lain, Roy Suryo sibuk dengan Tifa, dengan timnya. Ini mungkin sudah ada api-api kecil ya di antara mereka, teman-teman. Dan tadi Bung Rifai, salah satu kuasa hukum dari Bapak Jokowi, juga mengungkapkan bahwa bukti-bukti mengenai berkas perkuliahan Pak Jokowi itu lengkap, itu komplit dimiliki oleh UGM dan sudah diserahkan kepada penyidik. Dan ditegaskan lagi tadi bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Dia tanda tangan di KRS setiap semester. Waduh, nggak bisa lagi nih mereka mengelak. Gimana, teman-teman? Gimana kira-kira? Apakah 12 tahun sampai 15 tahun penjara menanti mereka? Kita doakan ya, semoga mereka dihukum berat. Biar kita tidak melihat mereka dalam dua pemilihan presiden, berarti di 2029 dan 2034. Nah, biar kita aman-aman nih, nggak ada yang mengkoyo-koyo lagi nih. Kalau nggak ada mereka kan ya kayaknya panggung politik kita aman, teman-teman. Kita bisa fokus dengan program-program prioritas Presiden Prabowo. Kalau ini kan mereka menutup semua informasi mengenai Presiden Prabowo. Nah, ini sebuah kerugian juga, kata Bung Adi Praitno. Inilah pentingnya, teman-teman, mereka dikurung lama-lama ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.